Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Bu Asik, selamat datang kembali. Selamat pagi juga Bu Irma. Yang kami hormati Bu Binti Wasiatul Ilmi selaku pengajar praktek. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dari bersama rekan saya, rekan sejawat saya Bu Asik. Ini ada Bu Irma Novijayati SPSD dari SMP Pemeletan. Kemarin kami sudah melaksanakan simulasi pembelajaran bersama anak-anak kelas 3 SD kami ini, dan nanti beberapa saya akan sampaikan hasil analisis observasi saya di Bu Asik. Mohon waktunya di Bu, kami akan melakukan kegiatan ini. Untuk analisis dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Irma, mungkin pembelajaran dari Bu Irma sudah luar biasa baik Bu Asik. Saya rasa Bu Irma sudah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, sudah cukup ditampilkan dengan sangat baik dari Bu Irma. Anak-anak juga nyaman dalam mengikuti pembelajaran, mereka juga bersemangat karena sebelum pembelajaran Bu Irma ini sudah memberikan persepsi berupa mindfulness kepada anak-anak sehingga anak-anak fokus dan anak-anak juga nyaman begitu karena pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi semua anak mampu Bu Irma layani, kebutuhan mereka juga terpenuhi Bu Asik, dan anak-anak juga semangat karena pembelajarannya materinya tentang sumber energi ini. Anak-anak diajak melakukan eksperimen atau percobaan di luar kelas ya Bu Irma. Anak-anak keluar kelas Bu, terus mereka melakukan percobaan itu sangat luar biasa baik sekali menurut saya. Dan mungkin pangapunten mohon maaf sebelumnya, hanya ada satu yang saya rasa kurang pas begitu karena kan kemarin anak-anak itu berkelompok Bu. Anak-anak berkelompok mengerjakan tugas secara kelompok. Sebelum melakukan percobaan pun juga mereka sudah berkelompok. Nah, waktu Bu Irma menyampaikan pembelajaran lewat PowerPoint di LCD atau di layar proyektor itu, ada satu anak yang duduknya membelakang gini, masih kurang sadar ya. Jadi anak-anak itu rasanya kalau ditempatkan di tempat posisinya yang nyaman mungkin bisa mengikuti dengan baik. Hanya itu saja mungkin terkait dengan pengaturan tempat duduknya. Saya rasa cukup itu untuk analisis saya terhadap simulasi pembelajaran dari Bu Irma kemarin. Bu Irma, terima kasih banyak sudah melaksanakan, mengimplementasikan pengetahuannya bersama anak-anak Bu Irma. Pada kegiatan ini saya akan melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu pasca observasi Bu Irma. Kalau kemarin saya sudah melakukan kegiatan praobservasi sebelum melaksanakan simulasi, kali ini coaching untuk pasca observasinya Bu Irma. Nah, Bu Irma, ini saya minta waktunya sebentar saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan apa yang sudah Bu Irma laksanakan kemarin, kegiatan praktik mengajar, simulasi mengajar yang sudah saya observasi. Tadi sudah saya sampaikan juga analisis observasinya. Sekarang ini kita ngobrol santai Bu Irma. Nggak usah tegang. Nggak usah tegang Bu Irma, pengalaman pertama. Saya kan juga orang biasa. Kalau sama Bu Asik baru pertama ini. Kalau sama saya sudah kemarin Bu Irma. Nah, kira-kira dari obrolan kita kali ini Bu Irma, kita bincang-bincang santai ini, yang menjadi harapan dari Bu Irma apa bisa disampaikan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Soalnya dari sekian banyak teman di SD, saya berkesempatan untuk diberikan kesempatan simulasi mengajar dengan kurikulum IKN yang terbaru Bu. Meskipun saya juga belum ada gambaran sama sekali, belum melaksanakan dan belum mengetahui IKN itu sebenarnya bagaimana pembelajarannya. Cuma sepintas-pintas saja di lewat YouTube itu Bu. Ya, dari pengalaman kemarin yang saya harapkan
dari percakapan ini kita bisa saling bertukar pengalaman, sharing pengalaman dari Bu Pipin ataupun juga sebaliknya. Terus saya juga mengharapkan saran dari Bu Pipin, masukan-masukan yang membangun kedepannya bagaimana pembelajaran yang baik, penerapan implementasi IKN bagaimana kedepannya. Soalnya untuk tahun ajaran baru, insya Allah sekolah kita juga melaksanakan IKN gitu. Untuk kelas 1 dan kelas 4. Meskipun saya belum mengikuti sosis IKN di kecamatan, paling tidak saya ada gambaran sedikit. Ya lewat seperti yang kemarin sudah panjenengan sampaikan itu juga sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi kan juga masuk di kurikulum Merdeka. Secara tidak sadar sudah melaksanakan dan sudah ada pengalaman gitu kan. Jadi kalau saya bisa menangkap dari percakapan kita kali ini, Bu Irma ini menginginkan bertukar pendapat, pengalaman bersama saya dan juga sharing untuk cara-cara yang membangun, khususnya untuk kemajuan di SD kami ini Bu Asri. Semoga saya ini bisa membantu panjenengan Bu Irma, panjenengan juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan kita kali ini. Tentu tidak, untuk berbagi pengalaman malah lebih baik. Selanjutnya ini Bu Irma, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Irma setelah kemarin Bu Irma mengajar anak-anak kelas 3 ini spesial dengan pengetahuan baru yang panjenengan dapatkan. Tentunya merasa lega. Sudah bisa melaksanakan paling tidak simulasi pembelajaran kemarin tentang materi sumber energi. Saya sudah bisa menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih lengkap dari biasanya. Baik dari RPP berdiferensiasi, Jadi luar biasa yang sudah panjenengan laksanakan Bu Irma. Kita juga melihat seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang rencana perbaikan dari Bu Irma di rencana perbaikan yang sudah panjenengan rancang, panjenengan rencanakan ini kemarin pada saat praobservasi itu apakah sudah tercapai semuanya Bu Irma? Kalau untuk tujuan pembelajaran saya sudah, tapi ada beberapa yang mungkin masih ada kendala dari saya. Soalnya kalau dalam kelas 3 itu kan ada 14 anak. Tentunya saya juga tidak bisa memberikan metode satu sama anak yang satu sama anak yang lain, kan tidak sama metode kasih saya, metode mengajar saya, sehingga anak-anak itu nggak bosan, tidak menonton pembelajarannya. Mungkin kalau kemarin saya bisa menggunakan link YouTube gitu. Terus dengan pembelajaran di ruang kelas agar anak-anak mungkin kedepannya akan lebih saya tingkatkan lagi metode pembelajaran. Luar biasa juga. Juga pembinaannya pasti masukannya juga. Jadi apa yang sudah Bu Irma rencanakan ini seluruhnya sudah terlaksana dengan baik. Saya juga melihatnya seperti itu. Ya, baik Bu Irma, jadi Bu Irma ini sudah merasa jika apa yang Bu Irma laksanakan ini sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah panjenengan sampaikan. Ini apakah juga sudah tercapai Bu Irma untuk tujuan pembelajarannya? Tentunya kalau berkaitan dengan materi sumber energi, tujuannya sudah tercapai. Terutama yang untuk tujuan mengidentifikasi informasi terkait sumber energi, materi sumber energi dengan tepat, serta anak-anak dapat menceritakan kembali baik secara tertulis maupun lisan informasi tentang sumber energi yang mereka peroleh secara sederhana dengan tepat. Soalnya kemarin dengan bantuan YouTube kemarin, anak-anak masih ada gambaran di video kemarin. Jadi sudah cukup jelas untuk pembelajaran menurut saya. Tujuannya sudah tercapai. Baik Bu Irma, jadi tujuan pembelajaran dari apa yang sudah panjenengan rancang, apa yang panjenengan harapkan ini sudah tercapai semua. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah di sini kan Bu Irma sudah melakukan beberapa rangkaian pembelajaran
kira-kira apa yang sudah baik dari apa yang sudah panjenengan laksanakan dan perlu dipertahankan ya kalau sudah baik itu, dan apa yang kira-kira masih perlu diperbaiki lagi gitu Bu Irma, yang perlu ditingkatkan, mungkin panjenengan bisa menjelaskan. Mungkin untuk hal yang perlu ditingkatkan, mengakomodir kebutuhan belajar siswa, serta saya juga perlu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena sarpras kita juga terbatas. Untuk klub saja kemarin anak-anak saya bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok menggunakan klub 1. Kemarin kita menggunakan alat untuk mendukung percobaan, jadi kita menggunakan kaca pembesar, wasit, dan Irma ini sudah 1 kelompok 1 kaca pembesar. 1 kelompok 1 kaca. Meskipun itu dirasa kurang ya Bu, untuk 14 anak. Setiap anak dapat dari Irma harapannya. Jadi karena untuk kaitannya dengan sarpras gitu. Baik, itu berkaitan dengan apa yang masih kurang di Bu Irma. Kalau yang sudah baik dari pembelajaran panjenengan, berarti anak-anak kebutuhannya apakah sudah terpenuhi Bu Irma, kebutuhan belajar anak-anak ini? Masih kurang Bu, soalnya saya juga untuk pembelajaran berdiferensiasi juga hal yang baru gitu. Jadi masih untuk perbaikan juga panjang masih karena hal baru masih pengen lagi mendalami. Setidaknya sudah dilaksanakan ya. Iya, luar biasa. Sudah dilaksanakan kan berarti sudah baik. Tapi merasa beliaunya ini masih kurang gitu ya. Ya mungkin masih kurangnya itu bagaimana Bu Irma panjenengan? Karena kan jenengan rasanya kan masih kurang. Kira-kira apa tindakan-tindakan yang mungkin panjenengan bisa laksanakan untuk menyikapi hal itu? Kedepannya mungkin kalau di kecamatan, terutama di Kecamatan Lujares melaksanakan sosialisasi tentang diklat-diklat IKN, itu saya akan lebih sering mengikuti lagi. Iya, luar biasa. Iya. Kan memang kita mendapatkan ilmu itu dari komunitas praktisi itu, Komunitas di Gugus, mungkin KKD. Selain itu juga diklat-diklat ini sekarang juga sudah kan. Secara online bisa belajar juga di YouTube atau mengikuti diklat online di rumah. Tentunya kami saat itu semangat belajar saya. Niatnya untuk semangat belajar ini semangatnya sudah. Mungkin kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain itu yang lain yang di rumah itu. Itu loh Bu, yang pengaturan waktunya. Masalahnya saya bilang begini, saya juga seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Irma. Jadi Bu Irma ini memiliki rencana diantaranya mengikuti pelatihan, mengikuti kegiatan di komunitas panjenengan ya, khususnya untuk KKG ini di Gugus kita ada fasilitasnya Bu Irma KKG Gugus, dan juga belajar dari sumber-sumber lain, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari diklat online seperti itu, ataupun di Google juga bisa Bu Irma. Jadi Bu Irma terkait dengan rencana yang sudah panjenengan sampaikan tadi dengan belajar di sini itu Bu Irma, kira-kira kapan Bu Irma itu akan jenengan laksanakan? Secepatnya Bu, insya Allah secepatnya. Luar biasa, saya sangat mendukung Bu Irma. Nanti kita juga bisa belajar bersama Bu Irma untuk menunjang pengetahuan kita dalam melayani anak-anak. Oke, sama teman-teman mungkin juga teman-teman satu sekolah, soalnya pembelajaran baru nanti kita sudah melaksanakan tentunya bukan hanya saya saja yang berbelajar. Betul Bu Irma, karena kan untuk BIMTEK-nya hanya diberikan kepada beberapa wali kelas saja, nggak semua wali kelas ya. Kelas 1 sementara kelas 1 sama kelas 4. Kelas 1 dan kelas Mungkin tahun depan ikut kelas 2 sama kelas 2
2, 3, 5, 6 wali kelasnya belum mendapat, nanti kita bisa belajar bersama begitu Bu Irma. Oke, bagus sekali Bu Irma, luar biasa. Jadi Bu Irma sangat perlu untuk kegiatan kita untuk mengembangkan diri seperti itu. Bu Irma ini perlu nggak kira-kira kita membuat daftar perencanaan seperti itu atau target apa saja yang perlu Bu Irma lakukan? Sangat penting Bu untuk membuat daftar perencanaan target-target yang ingin kita capai dalam perencanaan pembelajaran ke depan tahun-tahun mendatang, agar pendidikan juga lebih maju, anak-anak juga lebih maju, bersemangat dalam belajar. Amin. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu Irma. Terkait rencana pengembangan diri yang akan panjenengan lakukan dalam hal ini, kira-kira siapa saja yang menginspirasi panjenengan Bu Irma, atau yang mampu menyemangati panjenengan dalam Keluarga Bu, keluarga yang pasti Bapak Kepala Sekolah, panjenengan juga menginspirasi saya. Meskipun jauh lebih muda dari saya Bu, serta teman-teman di sekolah tentunya, seluruh warga sekolah nih Bu. saya murid-murid, siswa-siswa, anak-anak juga tentunya. Ya Bu, sebagai pendidikan kita memang harus tetap dan terus belajar, dan supaya lebih semangat harus butuh dukungan dari berbagai pihak, dan dalam mengikuti perkembangan pendidikan ini tentunya penerapan dalam pembelajaran yang kita lakukan harus senantiasa kita utamakan Bu Irma. Saya lanjutkan Bu. Kira-kira Bu Irma dalam hal ini apakah ada catatan-catatan kecil gitu atau daftar perencanaan jadwal yang akan dilakukan untuk kedepannya? Mungkin itu Bu, selakunya IKN untuk perencanaan ke depan. Targetnya itu Targetnya secepatnya. Bagus sekali Bu. Luar biasa, saya apresiasi dari perencanaan target jenengan. Dari apa yang kita pelajari ini tentu semuanya bermanfaat ya Bu Irma. Nah, dari yang Bu Irma sampaikan ini, apakah masih ada hal-hal yang mengganjal seperti itu Bu Irma? Ada yang kurang mungkin? Alhamdulillah tidak ada Bu, setelah kita sharing bersama dengan panjenengan juga Bu, Tambahkan berarti. Berarti sudah tidak ada nih Bu? alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah Pak, seperti itu. Jadi Bu Irma ini sudah melaksanakan rangkaian supervisi akademik masih mulai dari observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi, saya sudah laksanakan, dan terakhir pasca observasi ini. Semoga bermanfaat bagi Bu Irma, juga siswa-siswi khususnya kelas 3 yang panjenengan handle, panjenengan pegang ini sebagai wali kelas 3. Selamat Bu Irma, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya untuk kita bersama-sama untuk belajar melakukan supervisi coaching. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Asik yang sudah membimbing saya. Saya juga mohon maaf Bu Irma apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Demikian kegiatan coaching kali ini Bu Asik dalam rangka kegiatan supervisi akademik di tahap pasca observasi dengan rekan saya. Luar biasa Bu, mungkin coachingnya sangat runtut dan semuanya lengkap ya menurut saya. Jadi saya sangat apresiasi sekali, luar biasa sekali Bu Irmanya juga menjawabnya kayak seperti harapan kita jawabannya itu. Baik, mungkin saya hanya sedikit penyempurnaan saja Bu Vivi, mengkabari saya sebagai saya kan juga harus melihat videonya Bu Vivi ya dalam mengobservasi teman sejawat itu. Nah, tadi setelah saya lihat, saya juga sekilas Bu Vivi lihatnya, tapi setidaknya ada catatan saya dari di situ. Mungkin karena di sini Bu Vivi itu observasi pembelajarannya adalah harus melibat 3 unsur pembelajaran ya. Ada pembelajaran apa itu
diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan kemudian ikut dengan budaya positif. Nah, ini setelah saya amati dari mulai awal pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Irma itu sangat luar biasa, Bu. Jadi semuanya tidak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Nah, iya betul, semuanya bagus. Artinya dari 3 unsur yang diinginkan di PGB dalam pembelajaran itu semuanya ada. Tapi mungkin ada penyempurnaan sedikit aja begini ya. Jadi dia tambah bagus. Perbaikan kita ke Iya, depannya. betul. Jadi mungkin di awal Bu Irma mengadakan baris di depan itu sudah budaya positif sudah masuk, KSN-nya juga sudah masuk di situ. Kemudian ditambah lagi masuk kelas, berdoa, dibimbing oleh anak-anak itu masuk sekali pendidikan sosial emosionalnya. Mungkin dari mulai anak-anak itu kesadaran sosialnya, kesadaran dirinya tentang Allah, Tuhan yang Maha Esa, itu sudah masuk semuanya. Ini yang diinginkan oleh pendidikan di pembelajaran di situ. Jadi pembelajarannya harus semuanya ada dari mulai positif, KST-nya. Nah, kemudian mungkin ada tambahkan tentang doa sudah di absensi Ibu Ani juga sudah tadi dilaksanakan. Kemudian menumbuhkan karakter nasionalismenya sudah ada di situ. Kemudian kesepakatan kelasnya juga sudah disampaikan ke anak-anak, itu luar biasa itu pendidikan di guru penggerak. Jadi mungkin kalau penjaringan tidak masuk di guru penggerak itu tidak ada. Jadi saya tahunya kalau ada kesepakatan kelas itu dibuat itu memang adanya di pendidikan guru penggerak. Nah ini bisa ditiru karena itu akan membantu kita dalam proses pembelajaran kita. Jadi ketika anak-anak itu sudah apa yang disepakatinya, dan apalagi kalau sudah setiap hari dia tahu bahwa ini sebuah kesepakatan akan menjadi sebuah keyakinannya, dia akan menjadi sebuah nyatu dalam dirinya. Kalau di kelas itu tidak boleh misalkan kesepakatannya ya. Anak itu akan sadar sendiri bahwa ini adalah kesepakatan bersama, tidak boleh dengan temannya. Nah, kalau hal itu sudah dilakukan, disampaikan ke anak-anak, mungkin diingatkan, insya Allah lama-kelamaan anak-anak akan menjadi keyakinannya, dan insya Allah membantu kita, Bu Irma. Jadi kita dalam pembelajaran akan enak gitu. Anak-anak kayaknya seperti harapan kita lah. Jadi anak-anak nggak rame, terus kemudian dia fokus dengan pembelajarannya. Nah itu situ manfaatnya. Gitu. Kemudian untuk mindfulness ada enggak ya? Mungkin saya tadi agak satu paket dikit juga karena memang saya banyak hal yang harus saya kerjakan. Ada di awal di awal dia ada mindfulness itu juga pembelajaran di PGB. Jadi memang mindfulness itu manfaatnya adalah di saat menghadirkan kembali anak-anak di fokus di pembelajaran, juga biar anak-anak itu jernih. Mungkin fresh lagi pikirannya, karena memang anak-anak itu tahu sendiri kalau sudah di rumah seperti itu, kemudian di perjalanan dan hasil sifat anak itu kan lebih kepada ada apa sedikit saja langsung fokusnya itu tidak fokus gitu loh, maksudnya gampang terpengaruh. Iya, mempengaruhi sesuatu yang dia lihat gitu. Nah ini mindfulness adalah salah satu langkah terbaik untuk mengembalikan pikiran anak, merefresh pikiran anak gitu. Jadi mungkin aja di rumah ada masalah dengan orang tua, kita juga nggak tahu ya. Dengan adanya itu, insya Allah dengan freshnya pikiran anak-anak, insya Allah dia akan menerima pembelajaran dengan sangat baik. Nah itu pengetahuan saja Bu Irma sudah melakukan itu ya, dan luar biasa. Kemudian mungkin ice breaking mungkin Bu Irma sudah melakukannya, mungkin saya di akhir ya pembelajaran itu ada. Kalau mungkin boleh saya mengambil masukan aja Bu Irma, Bu Vivi itu ketika mungkin anak-anak sudah praktek sudah lelah praktek itu kan, anak-anak kan pikirannya udah lelah berpikir dia mengerjakan. Nah itu butuh refresh lagi. Nah itu ketika mau akan
butuh sekali anak-anak di SBT dulu ya. Mungkin hanya mungkin tepuk 1 kali 2 kali itu anak-anak udah senang gitu. Gitu aja masukan saya. Tapi selebihnya luar biasa. Jadi Bu Irma sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin tambahan saya juga mungkin ya Bu Irma, mungkin yang lebih tahu Bu Irma sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa si anak itu punya gaya belajar yang berbeda, misalkan visual, ya, anak-anak lebih dominan ke visual, mungkin Bu Irma sudah istilahnya memenuhi kebutuhan mereka, yaitu dengan menampilkan sebuah video di slide ya, itu sudah luar biasa. Kemudian untuk yang kinestetik juga demikian. Itu prakteknya saya yakin baik yang visual, audio dan kinestetik semuanya akan memenuhi kebutuhan mereka. Nah ini memang yang diharapkan seperti itu. Ya mungkin tambahan saya pengembangan aja Bu Irma, jadi mungkin ada begini, untuk praktek mungkin ya sama ini. Mungkin untuk tugas, nah tugas itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Mungkin kalau visual yang lain ditambah dengan mungkin menggambar atau yang lebih kepada dominan dia gaya belajarnya. Jadi ini pakarnya ini. Ketika diferensiasi memang seperti itu. Jadi mungkin lebih mengenai hanya pengembangan saja belum, walaupun itu sudah cukup sangat luar biasa Bu Irma melaksanakan itu. Jadi menurut saya itu hanya sebuah gambar saja. Kemudian apresiasi sudah, kemudian juga sudah sangat luar biasa. Jadi memang pembukaan itu harus disertakan itu gitu. Menurut saya sudah sangat di pembukaan Bu Irma sudah melaksanakan dengan sangat luar biasa ya. Kemudian apa ini tidak catatan saya ini? Iya, ini. Ini scaffolding sampai tulisan saya ini nggak cepetnya. Mungkin scaffolding aja. Mungkin Bu Irma sudah melaksanakan scaffolding itu memberikan peluang bila anak kesulitan dalam belajar. Jadi kita memberikan fasilitas. Anak mungkin ada yang tidak kurang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang mungkin kurang paham. Nah, boleh ditanyakan kepada guru. Sudah kemarin ya Bu? Sudah dilaksanakan. Sudah. Saya sudah melihatnya. Cuman mungkin satu tambahan sedikit saja. Mungkin kadang anak itu ada yang intinya kadang takut dengan gurunya. Mungkin dia lebih nyaman dengan temannya. Ya ini memang mungkin berteachingnya itu lebih masuk gitu. Mungkin dia jadi metode teman sejarahnya lebih masuk. Jadi mungkin temannya yang sudah bisa membantu temannya yang belum. Nah, mungkin kalau dia tidak nyaman dengan guru, tidak nyaman artinya takut dengan gurunya, mungkin dengan teman sejarahnya bisa dia bisa nyaman gitu. Nah ini scaffolding yang sifatnya teman sejarah bagi anak gitu. Ini tambah aja Bu. Saya yakin kalau anak-anak sudah diberikan pembelajaran yang kesepakatan ini, saya yakin anak-anak berani kok. Jadi tidak ada yang tidak berani. Jadi kan itu hanya sebuah alternatif saja. Kalau memang ada mungkin anak yang takut atau mungkin tidak berani, ya itu dia lebih nyaman dengan temannya, itu kita memfasilitasi gitu ya. Itu juga sudah masuk di kesepakatan kelas kemarin ya. Oh gitu ya. Oh gini bagus berarti. Kalau belum bisa bertanya. Oh gini mas, saya yang kurang teliti. Oke berarti sudah ini masalah scaffoldingnya ini. Kemudian luar biasa Bu Irma dalam melaksanakan praktek juga di luar ya. Kan biasa juga itu kan menyangkut dengan pembelajaran karena sumber energi ya. Jadi anak-anak saya yakin kalau di luar kelas tuh lebih senang gitu, lebih fresh gitu. Jadi pada di dalam kelas luar biasa Bu. Kemudian untuk refleksi saya pikir semuanya sudah dilakukan oleh Bu Irma ya. Mulai dari apakah pembelajaran ini menyenangkan
sudah dilaksanakan oleh Bu Irma ya, bahwa motivasi itu tidak hanya di kelas tapi juga di rumah gitu. Jadi memang itu harapan mungkin catatan saya dari mulai awalnya yang saya menginginkan bahwa motivasi itu tidak hanya di kelas saja tetapi dihidupkan juga di rumah gitu. Tapi Bu Irma sudah melakukan itu tentang motivasinya di rumah ya. Jadi memang harapan saya motivasi tidak hanya dilakukan di kelas tapi juga ikut di rumah biar orang tua kalau ketika orang tua itu mengajak mereka untuk belajar itu dia nyambung gitu. Sampai ibunya dia langsung ingat dan mungkin kayaknya pas gitu ya dari orang tua mengajak kemudian dari gurunya juga. Mungkin kadang orang tua tidak diikuti daripada guru lebih nurut gurunya daripada orang tua di rumah gitu. Makanya sangat penting sekali menurut saya motivasi di rumah itu disampaikan. Selebihnya sudah Bu Irma luar biasa itu hanya tambah sedikit itu wajar itu kalau masak itu kalau mungkin kurang asin sedikit juga lebih mantap lagi gitu aja. Jadi kalau pun tidak ditambah pun juga tidak masalah gitu. Bu Irma luar biasa, saya sangat senang sekali. Jadi apa yang diimbaskan oleh Bu Vivin ke Bu Irma itu sangat diimplementasikan oleh Bu Irma. Itu menurut saya sudah imbasannya ke manusia sudah tepat. Gitu ya. Sudah selesai. Terima kasih Bu Asih atas umpan balik yang sudah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini untuk perbaikan ke depan. Baik saya secara pribadi juga teman-teman sejawat saya ini juga khususnya untuk di lembaga kami. Sampun. Terima kasih.